Dengan sekali ayunan tebasan saja, babi itu pun mati seketika. Dan dengan matinya babi tersebut, sistem pemberitahuan pun muncul dengan memberitahukan kalau Ye Chuan yang berhasil membunuh satu flying pig normal dengan menggunakan butcher knife, level barnya bertambah sebanyak 1%, pig slayer damage bertambah 1%, dan mendapatkan poin atribut bebas sebanyak 0,1 poin. Meski ayahnya memberikan selamat kepada Ye Chuan atas keberhasilan pertamanya membunuh seekor babi, tapi dirinya juga merasa kasihan kepada babi tersebut, karena anaknya itu tidak membunuh babi tersebut ke titik lemah seperti yang ia instruksikan. Dan pada saat Ye Chuan menoleh ke arahnya, dia yang mengira kalau anaknya itu merasa bosan bekerja sebagai penjagal babi yang tugasnya hanya menyembelih saja. Dia pun meminta Ye Chuan untuk menguatkan dirinya itu, karena profesi sebagai penjagal babi, itu adalah satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarga mereka. Namun, dengan polosnya Ye Chuan sambil menunjuk ke arah para babi yang ada di depannya itu, ia meminta kepada ayahnya untuk memperbolehkan membunuh semua babi-babi tersebut, yang hal itu pun membuat ayahnya senang, karena apa yang ia pikirkan ternyata salah besar. Setelah mendapatkan izin dari ayahnya bahkan ia juga bisa menjadi penjagal babi di tempat Paman Chen, Ye Chuan pun memulai penjagalannya, dan setiap ia membunuh babi-babi yang ada di tempat tersebut, ia mendapatkan XP untuk kenaikan level sebanyak 1%, Pig Slayer damage tambahan sebanyak 1%, serta mendapatkan 0,1 poin atribut bebas yang bisa ia pakai sesuka hatinya. Dan seiring berjalannya waktu ia terus membantai para babi-babi tersebut, tak terasa kalau Ye Chuan pun sudah naik level ke level 4. Setelah selesai membunuh semua babi yang ada di tempat itu, Ye Chuan yang terlihat sedang duduk sambil melihat stat dirinya pun berkata dalam hatinya, kalau di dunianya itu, berbagai ras surga berdiri megah, dan para demon berkeliaran dengan bebas. Umat manusia sudah tidak terpecah ke negara-negara lagi. Mereka telah membentuk federasi manusia, terbagi menjadi 9 zona khusus. Kota Qingcheng berada di wilayah perbatasan zona khusus kelima, dan untuk mempercepat menaikkan levelnya itu, Ye Chuan pun berencana akan pergi ke wilayah para demon untuk menaikkan levelnya secepat mungkin. Ye Chuan yang sudah menyiapkan peralatan dan barang-barang yang perlu ia bawa ke dalam tasnya itu, dia pun lalu pergi ke tempat para demon berada. Namun sebelum ia meninggalkan wilayah Qingcheng, dia pun dihadang oleh penjaga wilayah tersebut dan mempertanyakan status yang dimiliki oleh Ye Chuan. Apakah dirinya itu sudah mempunyai skill dari profesi kehidupan? Karena kalau Ye Chuan belum membangkitkan profesinya dan pergi keluar wilayah kota, penjaga itu berkata kalau Ye Chuan akan dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun Ye Chuan tanpa berkata sepatah kata pun hanya berjalan dan melewati penjaga itu. Setelah keluar dari zona kota, Ye Chuan yang terlihat memasuki sebuah hutan pun merasakan kehadiran seekor monster. Dan tepat, di balik semak-semak yang ada di belakangnya, seekor monster goblin pun muncul dan melompat untuk melakukan serangan sergapan. Namun Ye Chuan yang menyadari itu, di perspektif penglihatannya yang ia lihat hanyalah seekor babi yang berwarna hijau, dia yang merasa kalau itu adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuan Blood Shadow Butcher pun lalu mengaktifkan skillnya itu. Sehingga, goblin itu yang merasakan hawa membunuh dari Ye Chuan yang sangat kuat. Hal itu pun membuatnya ketakutan, dan melihat goblin itu terpaku karena skillnya itu, Ye Chuan yang mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan pun langsung memenggal goblin tersebut, dibarengi dengan notifikasi dari sistem yang memberitahukan, kalau Ye Chuan yang berhasil membunuh satu goblin pig, ia mendapatkan XP sebanyak 5%, Pig Slayer damage sebanyak 1%, dan mendapatkan 0,1 poin atribut bebas. Yang hal itu membuat Ye Chuan menyadari sesuatu hal. Semakin kuat babi yang ia bunuh, semakin besar pula peningkatan yang ia dapatkan. Ye Chuan pun teringat sesuatu hal yang pernah dikatakan oleh gurunya di akademi,
Jika mereka melihat seekor goblin, itu berarti satu kelompok sudah menyadari keberadaan mereka. Dan tepat seperti apa yang dikatakan gurunya itu, para goblin yang sudah mengepungnya dan bersiap untuk menyerang Ye Chuan, di sisi Ye Chuan bukannya merasa takut, malah ia merasa senang. Karena berkat adanya mereka, ia bisa mendapatkan peningkatan besar untuk boost dari skillnya itu. Para goblin pun memulai penyerangannya dengan serentak. Namun Ye Chuan dengan mudah membunuh mereka satu persatu. Dan setelah membunuh para goblin yang menyerangnya secara bersamaan, seekor goblin yang masih tersisa yang terlihat sangat ketakutan. Pada saat Ye Chuan berkata apakah ia ingin bermain-main dengannya untuk waktu yang lebih lama, goblin itu yang ketakutan pun langsung pergi untuk melarikan diri. Dan Ye Chuan yang membuntutinya dan sampai ke gua tempat mereka tinggal, dia pun langsung pergi memasuki gua tersebut. Seolah-olah kesenangan sedang menunggu di dalam gua yang ia masuki itu. Dengan pembantaian yang dilakukan oleh Ye Chuan itu dan berhasil membunuh semua para goblin dewasa di gua tersebut, tak terasa kalau ia sudah naik ke level 6. Ditambah peningkatan poin dari strength, agility, dan spirit masing-masing mendapatkan 25 poin. Tak lupa ia juga memperoleh damage tambahan ke babi sebanyak 120% dari skill pick slayernya itu. Dan ketika ia akan meninggalkan tempat tersebut, Ye Chuan yang mendengar suara di sebuah ruangan yang ditutupi oleh sebuah pintu dari kayu, ia pun menghancurkan pintu tersebut dengan cara menendangnya, dan tak diduga, di ruangan tersebut terdapat seorang perempuan yang berhasil disekap oleh para goblin. Untuk mereka jadikan sebagai tempat reproduksi mereka sekaligus tempat makanan para anak goblin dengan cara memberikan ASI kepada para anak-anak mereka. Perempuan itu yang gemetar ketakutan pun mencoba untuk meminta tolong kepada Ye Chuan. Dan pada saat Ye Chuan mengangkat pisau jagalnya, perempuan itu yang mengira kalau Ye Chuan akan membunuhnya, dia pun memejamkan matanya dan meminta untuk tidak dibunuh. Namun Ye Chuan yang mengayunkan pisau jagalnya itu, ia hanya ingin membunuh goblin yang tersisa sekaligus melepaskan ikatan dari perempuan tersebut. Setelah lepas dari ikatan dan menjerit ketakutan, Ye Chuan pun menyuruhnya untuk diam. Karena goblin yang ada di gua tersebut sudah semuanya ia bunuh. Yang hal itu pun membuat gadis itu merasa senang. Dan sambil memeluk Ye Chuan, gadis itu pun berterima kasih. Karena ia sudah menyelamatkan nyawanya dari para goblin yang menyekapnya. Ye Chuan yang merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh gadis itu pun lalu berkata, kalau ia melakukan pembantaian itu bukan untuk menyelamatkan nyawa dari gadis tersebut. Dan setelah melihat semua goblin di gua tersebut benar-benar sudah tidak ada lagi, Ye Chuan pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum ia pergi, gadis itu pun bertanya nama dari Ye Chuan, dan setelah memberitahunya, setelah mereka keluar dari gua itu, sambil menunjukkan arah kota, Ye Chuan berkata kepada gadis tersebut, jika ia berjalan ke jalan yang Ye Chuan tunjukkan, ia pasti sampai ke kota Qingcheng. Ye Chuan yang melanjutkan perjalanannya pun menyadari kalau ia terus diikuti oleh gadis yang ia selamatkan. Dan pada saat ia muncul di depannya sambil mengarahkan pisau jagalnya itu, Ye Chuan berkata kepada gadis tersebut, apakah dirinya itu adalah mata-mata yang dikirim oleh para goblin yang ia bantai? Dan gadis itu yang ketakutan pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau ia bukanlah mata-mata, namun ia yang mengikuti Ye Chuan semata-mata ia cuman takut untuk pulang sendirian ke kota Qingcheng. Mendengar hal itu, Ye Chuan lalu bertanya nama dari gadis tersebut, dan akhirnya diketahui, kalau gadis tersebut bernama Xia Nanan, dan kenapa ia bisa datang ke tempat berbahaya seperti itu dikarenakan beberapa hari lagi ibunya akan berulang tahun, dan awalnya ia mau mencari Blood Moon Flower sebagai hadiah untuk ibunya itu. Tapi karena terkena sergapan para goblin, hasilnya ia menjadi tahanan dari para goblin tersebut. Dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh Ye Chuan yang bisa membunuh sebuah kelompok goblin, Xia Nanan mencoba membuat kesepakatan dengan Ye Chuan,
kalau Ye Chuan bisa membantunya mencari Blood Moon Flower untuk hadiah ulang tahun ibunya itu, Xia Nanan berjanji akan membantu Ye Chuan untuk menemukan pandai senjata terbaik di kota Qingcheng untuk membuatkan Ye Chuan sebuah senjata baru. Namun Ye Chuan yang tak mempercayai perkataan Xia Nanan karena mencari pandai senjata di kota Qingcheng sangatlah susah serta biaya pembuatannya juga tidaklah murah. Ye Chuan pun menyuruh Xia Nanan untuk pulang dan memintanya berhenti untuk mengikutinya. Karena kalau ia terus mengabaikan perkataannya itu, Ye Chuan berkata kalau ia tanpa ragu akan menebasnya. Melihat sikap Ye Chuan yang sangat acuh melihat gadis secantik seperti dirinya itu, Xia Nanan pun bertanya-tanya, apakah Ye Chuan mempunyai masalah mental, dan kemudian, Xia Nanan pun membujuknya kembali, kalau dengan wewenang dari ayahnya yang bernama Xia Beihai, hal seperti mencari pandai senjata adalah hal yang sangat mudah, dan di sisi Ye Chuan, setelah mendengar nama tersebut, dia pun mengingat orang tersebut, kalau Xia Beihai yang salah satu dari 4 kekuatan bangsawan di kota Qingcheng, ditambah ia juga adalah master kelas peringkat 9 yang hanya membutuhkan satu langkah lagi menuju ke tahap Grandmaster, dengan kekayaan ayahnya itu, Ye Chuan beranggapan kalau membuat 10 Big Butcher Blade tingkat atas saja bukanlah masalah besar, dan dengan kesempatan yang berharga itu, Ye Chuan pun lalu menoleh ke arah Xia Nanan untuk mengkonfirmasi kebenaran dari perkataannya tersebut. Xia Nanan yang memperlihatkan token klan Xia, sebagai perlindungan yang diberikan oleh ayahnya itu, Xia Nanan berkata, kalau ia menunjukkan token tersebut, bahkan seorang transfer tingkat Climbing Pond Realm pun tidak bisa melukainya sedikit pun, dan Ye Chuan yang mencoba melihat token itu secara dekat, yang membuat Xia Nanan tersipu malu. Ye Chuan yang mengetahui kalau token tersebut adalah token asli dari klan Xia, dia pun langsung menjulurkan tangannya sambil berkata, kalau dia akan menerima kesepakatan yang dibuat oleh Xia Nanan tersebut untuk mencari Blood Moon Flower yang ia inginkan. Namun sebagai gantinya, Xia Nanan harus membantunya untuk membuatkan senjata tingkat atas. Setelah kesepakatan mereka sudah terjalin, Xia Nanan pun lalu mengeluarkan sebuah peta yang ia beli dari seseorang, dan di dalam peta yang sudah ditandai tempat tumbuhnya Blood Moon Flower yang ia cari, di tempat tersebut juga terdapat Blood Moon Python yang menjaganya, serta menurut Wilderness Survival Guide yang memberitahunya, Blood Moon Python tersebut mempunyai kekuatan sebanding dengan Apprentice peringkat 9, dan mengetahui kekuatan dari monster tersebut, Xia Nanan pun berkata, kalau dia tidak tahu, apakah Ye Chuan bisa mengalahkan monster kuat yang menjaga tempat tersebut. Ye Chuan yang mendengar itu bukannya takut, tapi malah dia terlihat sangat senang, karena seumur hidupnya, ia belum pernah melihat bentuk piton itu seperti apa, yang hal tersebut pun membuat Xia Nanan bertanya-tanya, apakah Ye Chuan benar-benar sudah gila masih ingin menantang monster yang kuat itu? Namun karena Ye Chuan bisa membantai sekelompok goblin yang membuatnya berpikir kalau Ye Chuan mendapatkan combat kelas tingkat dewa. Setelah Ye Chuan mengajaknya untuk pergi ke tempat tersebut, Xia Nanan pun merasakan sedikit perasaan yang aneh. Karena setiap ia berada di sisinya, Ye Chuan seperti memberikan kesan yang bisa diandalkan, tetapi juga sekaligus memberikan kesan sebaliknya. Di perjalanan menuju tempat yang mereka tuju, mereka pun berhenti sejenak, karena di depan mereka terdapat sebuah monster yang bernama Silver Hornet Rhino. Karena jika mereka memprovokasi monster tersebut, dengan mode marahnya, kekuatannya bisa setara dengan Apprentice peringkat 8, dan pada saat mengusulkan untuk memutar jalan saja untuk menghindari monster tersebut, Ye Chuan tanpa ragu langsung menunjukkan dirinya, dan dengan lantang berkata kepada monster tersebut, kalau ia tidak membunuh monster yang ada di depannya di hari itu juga, mungkin di kemudian hari monster tersebut akan membuat masalah kepada orang lain, dan dengan cepat, Ye Chuan pun langsung bergerak ke arah monster tersebut, dan dengan beberapa tebasan cepatnya, Ye Chuan pun dengan mudah bisa mengalahkan monster tersebut, yang hal itu pun membuat Xia Nanan terlihat terkejut. Karena hanya dengan tebasan biasa saja,
Ye Chuan bisa mengalahkan monster yang kekuatannya setara dengan apprentice peringkat 8. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.